Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, kelas 2018A sore. Nomor induk mahasiswa saya 181216950. Di sini saya akan mempresentasikan tentang problematika yang terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law terkait dengan rancangan undang-undang ketahanan terhadap keluarga. Dalam membentuk sebuah keluarga diperlukan sebuah komitmen yang kuat dari suami dan istri untuk membangun dan mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Perpisahan, perceraian, dan kematian akan berdampak besar terhadap setiap anggota keluarga sehingga dapat menurunkan ketahanan terhadap suatu keluarga. Bila salah satu dari orang tua dalam sebuah keluarga meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu yang cukup lama akan berpengaruh besar terhadap stabilitas, keamanan, dan rasa aman terhadap keluarga dan berdampak terhadap pola pengasuhan terhadap anak yang akan menimbulkan sebuah kebingungan dan ketidakamanan dan nyamanan terhadap anak. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat dari perkawinan yang syah antara suami dan istri dan anaknya. Penyelenggaraan ketahanan keluarga harus berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa, kekeluargaan, perikemanusiaan, keadilan. Penyelenggaraan ketahanan keluarga pada dasarnya mempunyai prinsip dan bertujuan untuk satu, menciptakan keluarga yang tangguh yang dapat mengatasi persoalan dan menangkal gangguan yang berasal dari luar, yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip keluarga yang mengangkat terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan yang pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, dan membina tumbuh kembang terhadap anak yang akan membentuk kepribadian anak sebagai penerus bangsa. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa. Yang keempat, mewujudkan ketahanan nasional dan mewujudkan pembangunan manusia Indonesia baik secara spiritual maupun emosional yang akan berpengaruh terhadap kehidupan suatu keluarga. Dari orang tersebut, maka terdapat permasalahan yang akan diidentifikasikan sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimana problematika yang akan dihadapi oleh masyarakat jika rancangan undang-undang ketahanan keluarga tersebut disahkan. Yang kedua, bagaimana evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut tentang pengesahan rancangan undang-undang ketahanan keluarga tersebut oleh pemerintah. Manfaat penelitian tersebut adalah 1. Penelitian diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran terhadap problematika yang akan terjadi di masyarakat jika rancangan undang-undang ketahanan keluarga tersebut akan disahkan. Yang kedua, penelitian diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap bentuk evaluasi dari pemerintah pusat jika rancangan undang-undang tersebut disahkan. Bahwa untuk tinjauan pustakanya, menurut Sunarti menyimpulkan bahwa ketahanan sebuah keluarga merupakan sebuah input, proses, dan output. Input itu sendiri merupakan komponen awal atau modal sumber daya keluarga. Sumber daya keluarga tersebut dapat berupa fisik maupun non-fisik. Sedangkan prosesnya merupakan dinamika dalam sebuah keluarga, termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sebuah keluarga. Sedangkan output yang akan dihasilkan adalah kesejahteraan sosial dan psikologisnya. Pada dasarnya, dalam naskah rancangan undang-undang ketahanan terhadap keluarga dijabarkan dari aspek fisiologis, yuridis, dan sosiologisnya, dan tetap mengkaitkan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber
dasar hukum tertinggi di Indonesia. Namun ketika itu dikaitkan antara hubungan vertikal dengan Tuhan, maka sejatinya dalam proses pembentukan rancangan undang-undang ketahanan keluarga, pembuat undang-undang telah menginterferisir atau memasukkan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan rancangan undang-undang ketahanan keluarga tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahwa substansi rancangan undang-undang terhadap ketahanan keluarga tersebut dapat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial atau terdapat problematika di masyarakat. Yang pertama adalah ketika kewajiban mengikuti pendampingan terhadap pra-perkawinan, seperti dalam pasal 17 ayat 1, di mana ketentuan tersebut akan mempersulit pasangan suami istri dalam mengurus administrasi perkawinan. Dan itu termaktub juga dalam pasal 24 ayat 1, di mana pada prinsipnya bahwa dalam melangsungkan pernikahan itu didasarkan atas rasa suka sama suka dalam konteks batiniah, sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang. Maka implikasinya rancangan undang-undang pasal tersebut akan sulit diterapkan di Indonesia. Problematika yang terjadi di masyarakat adalah tentang pembatasan lingkungan atau keterbatasan istri, di mana istri hanya bekerja di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Hal itu akan bertentangan dengan kesetaraan atau undang-undang tentang kesetaraan gender yang akan berpengaruh terhadap seorang istri yang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh melanjutkan pendidikan, dan itu akan terbatasi di mana istri tersebut hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Hal pada dasarnya rancangan undang-undang ketahanan keluarga tersebut itu bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001, di mana undang-undang memiliki kedudukan yang lebih rendah di bawah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam pasal rancangan undang-undang terhadap ketahanan keluarga, di mana kewajiban anggota keluarga dalam menyelenggarakan ketahanan keluarga adalah untuk menaati perintah agama dan menjauhi larangannya berdasarkan agama yang dianut. Hal itu bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana agama dan merupakan hak yang dijamin oleh negara dalam melaksanakan kebebasan dalam beragama. Rancangan undang-undang ketahanan keluarga terdapat persoalan yang perlu disoroti, yaitu tentang pembagian kerja antara suami dan istri. Bahwa peran di dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga tersebut, di mana istri mempunyai peran yang
hanya sebagai ibu rumah tangga atau terbatas ruang lingkupnya yang itu bertentangan dengan sejumlah rancangan atau konvensi yang pernah dilakukan Indonesia terkait dengan kesetaraan gender, bahwa naskah akademik rancangan undang-undang tersebut itu bertentangan dengan kehidupan yang ada di negara kita, terutama tentang hal yaitu kekerasan dalam rumah tangga, di mana dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga tersebut tidak terlalu disoroti tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga rancangan undang-undang ketahanan keluarga tersebut menimbulkan problematika baru karena pasal-pasal yang dipaparkan tidak sesuai dengan kondisi dan situasi negara Indonesia. Metode penelitian yang saya akan ambil yaitu, karena penelitian ini bersifat normatif sehingga menggunakan data sekunder, yaitu sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti bahan hukum primer seperti undang-undang, rancangan undang-undang, dan yang kedua bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum yang ketiga yaitu bahan hukum tersier, yaitu seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ensiklopedia. Demikian pemaparan tentang problematika yang akan terjadi di Indonesia terkait dengan disahkannya rancangan undang-undang ketahanan terhadap keluarga. Apabila ada kesalahan atau salah pengucapan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.